ibu-ibu dan bisnis, selamat siang. Nggak ngantuk kan? Hari ini saya mau sharing bersama Bapak yang sangat luar biasa, yaitu Pak Benny Wulur. Dan kita akan banyak banget belajar dari beliau tentang bagaimana sih menjadi orang di atas rata-rata. Karena sekarang ini kalau di Indonesia Pak, orangnya rata-rata semua Pak. Maksudnya yang di atas rata-rata itu hanya sepersekian kecil. Dan saya pengen bawa ibu-ibu belajar tuh, jadi ibu-ibu di atas rata-rata itu seperti apa. Apa yang dilakukan oleh Pak Benny, yang saya tahu kisah hidupnya juga sama lah ya dulu kayak kita ya. Tapi kalau sekarang, wow, ibu-ibu boleh searching di Google Dr. Benny Wulur ya, double L ya. Nanti di sana bakalan lihat sepak terjang beliau di dunia advokasi ya, advokat ya. Beliau ini adalah seorang pengacara yang luar biasa, prestasinya juga keren banget. Dan bagaimana beliau bisa mencapai dari satu prestasi ke prestasi yang lainnya, kita harus belajar. Selamat siang Pak. Selamat siang dari Masya Allah, terima kasih dia di antara kesibukannya yang luar biasa. Dan kita sampai kayaknya hampir sejam Pak, saya menunggu Pak Benny. Karena ibu udah telat sedikit, jadi setengah jam. Ya. Biasanya ibu-ibu di sini jam 2 siang tuh kita udah live, tapi nggak apa-apa ya. Saya seneng banget bisa di sini, padahal ini weekend ya. Biasanya Bapak udah traveling mungkin kemana atau enggak? Karena saking sibuknya. Belum Traveling. Nah, besok traveling ya. Pak Benny ini adalah salah satu advokat di Indonesia yang cukup berpengaruh. Teman-teman sekali lagi bisa searching di Google Pak Benny Wulur gitu, nanti lihat sepak terjangnya seperti apa. Tapi saya mau ngobrol sama Pak Benny ini adalah karena beliau dulu pun ya sama, pernah merasa kekurangan juga, mau kuliah juga susah gitu ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana kemudian sekarang malah punya banyak anak asuh, atau bisa dibilang menguliahkan timnya yang ada di sini. Luar biasa banget Pak. Tolong dong, ibu-ibu sudah nggak sabar nih mau kenalan sama seorang Pak Benny Wulur. Silahkan Pak. Iya, selamat siang semuanya. Senang sekali dengan Ibu Indari dan Ibu Arfi ya. Dan ibu-ibu di sana Pak, banyak. Dan ibu-ibu semua ya. Jadi saya di sini ya memang kebetulan diajak ngobrol-ngobrol lah, tukar pikiran, diskusi-diskusi dengan Ibu Indari. Ya saya kebetulan profesi saya sebagai lawyer dan kurator, yang mana mungkin ya untuk menjadi seperti sekarang, seperti yang tadi Ibu Indari jelaskan, ya memang butuh perjuangan. Jadi saya lahir dari keluarga sederhana. Papa saya waktu itu karyawan biasa ya, dia bekerja di perusahaan Mentras, kemudian umur 55 dia kena PHK. Nah kebetulan papa saya menikah dengan usia yang istilahnya umur 41 tahun. Sehingga ketika itu dia berhenti dari Mentras, saya waktu itu masih SD. Nah sehingga perekonomian diambil alih oleh mama saya. Nah mama saya kebetulan hanya sales buku, sales panci, berbagai sales lah. Nah waktu itu mama saya sangat berjuang ya untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena dari penghasilan sales itu memang sangat sulit. Sehingga untuk makan itu kadang mama saya beli suatu makanan, misalnya KFC atau ayam di gerobak itu juga ada batas waktu, nggak bisa setiap saat. Jadi kebanyakan kita makan sayur sederhana. Nah waktu itu papa saya tidak punya seorang yang lemah menurut dia, kalau menurut saya enggak. Jadi papa saya orang yang minder. Dia tumbuh dalam keminderannya, tapi mendidik saya, dan saya sangat bersyukur bisa belajar dari papa. Jadi papa saya selalu bilang jangan jadi kayak papa, karena papa nggak punya titel. Papa sekolah nggak selesai, padahal papa saya sekolahnya di Belanda dan menguasai 5 bahasa. Wow. Jadi dia bisa bahasa Belanda, dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina, dan bahasa Indonesia. Nah, cuman waktu itu papa saya karena orang yang minder, dia tidak kembangkan potensinya, sehingga dia lebih banyak ya berganti peran menjadi mengantar saya sekolah dan sebagainya, karena mama yang bekerja. Dan selama dia mengantar saya sekolah, dia selalu cerita jangan jadi seperti papa ini badannya
kecil. Ya kadang dulu papa sering diejek katanya jadi nggak bisa ngelawan. Nah dari situlah saya malah jadi berpikir kalau dibilangin begitu saya mesti nggak boleh, memang mesti jadi kuat saya bilang. Nah waktu itu saya berpikir ya, saya lihat waktu itu ada zaman Mike Tyson. Nah Mike Tyson saya lihat umur 21 tahun itu kan juara dunia. Saya bilang sama mama saya, kok enak jadi petinju itu bisa dapat duit banyak. Akhirnya saya bercita-cita jadi petinju waktu itu. Nah akhirnya karena saya merengek terus minta belajar bela diri, diluluskanlah saya belajar bela diri pertama di Setiabudi Supermarket. Saya belajar taekwondo waktu itu umur 12 tahun saya mulai belajar bela diri. Nah di sana saya latihannya ternyata saya kena sakit sehingga baru sampai naik ke ban kuning strip 1 itu nggak bisa ikut ujian kan naik ban selanjutnya. Nah karena saya ketinggalan, saya pikir wah ini nggak bener nih kalau ketinggalan gini, nggak enak rasanya kayaknya naik kelas. Sehingga saya ganti belajar judo. Nah belajar judo di Jalan Emong, kemudian saya dalemin judo setahunan sampai akhirnya saya lihat ini kurang menarik. Saya akhirnya belajar mulai satu SMA itu belajar jujitsu. Nah karena saya senang sekali hobi bela diri, waktu satu SMA itu saya belajar sekaligus 3 bela diri. Saya masih ingat, saya belajar jujitsu, kemudian saya belajar kateda, dan saya belajar silat juga. Nah dari 3 perguruan itu akhirnya alhasil saya sukses, artinya senang lah saya bisa, kalau gelut segala saya banyak menang. Tapi mama saya dipanggil sekolah karena saya ranking 4. Oh, kirain gelut wae ya. Ranking 4-nya itu tapi dari belakang. Jadi ranking 4 dari belakang. Mama saya dikasih tahu ini anak bentar lagi nggak naik kelas, lihat aja katanya. Karena rapotnya kebakaran katanya. Nah, dipanggillah wali kelas saya, Ben, itu mama kasihan jadi sales. Kalau kamu nggak naik nanti bagaimana katanya. Saya akhirnya belajar, kebut, akhirnya naik kelas juga dengan nilai 6,0. Nah di situ saya mulai mengenal pernafasan dengan penyembuhan tenaga prana juga. Akhirnya saya dalamin seni tenaga prana juga. Dan akhirnya ketika saya berlatih, saya melepaslah 2 ilmu bela diri. Jadi saya nyetekunin kateda saja atau kindo. Nah kindo waktu itu saya akhirnya dapat sabuk hitam, salah satu sabuk hitam termuda, dan jadi pelatih waktu itu. Nah saya bilang ke mama saya, karena saya udah bisa ini, saya mau mulai masuk ke sasana tinju. Mama saya kan khawatir, ya dia larang. Nah waktu itu saya juga ada suatu kebingungan juga. Kenapa? Karena saya juga lihat ya kalau memang mau jadi orang, kalau nggak boleh jadi petinju, saya lihat yang enak dapat duit lagi jadi dokter. Nah saya bilang sama mama mau jadi dokter, mama saya bilang gak ada duit juga karena harus cari kuliah yang praktikumnya katanya nggak ada. Lah kalau gitu ya udahlah, saya bener jadi petinju, saya masuk IPS aja lah. Nah masuk A3 saya. Nah yang tadinya di kelas 1-nya ranking 4 dari belakang, tahu-tahu di A3-nya saya ranking 10 dari depan. Nah mulailah saya sekolah di Alusius itu. Saya berlatih keras untuk cita-cita jadi petinju itu. Akhirnya saya masuk di Parahyangan. Karena saya berpikir kalau saya lulus kuliah cepat, mama saya janji waktu itu, kalau kamu berhasil lulus kuliah cepat, kamu jadi petinju silakan. Kata mama saya. Ingin mengejar cita-cita jadi petinju ya pokoknya. Jadi bukan jadi lawyer dulu. Jadi kalau saya lulus kuliah cepat, mama saya bilang saya udah boleh jadi petinju. Jadi udah nggak, karena kamu udah besar, udah lulus S1 minimal, udah kejar impian kamu lah kata dia. Nah saya pikir ya sudahlah, kan waktu itu saya umur 17. Ya udah saya pikir ya sudahlah, ini tawaran menarik juga. Jadi ya udahlah, saya mesti cepet juga kuliah ini. Jadi waktu itu saya masuk Parahyangan, semoga sukarela saya isi 0 juga, karena nggak ada biaya juga. Nekat aja untung diterima juga. Nah akhirnya karena cita-cita tadi mau jadi petinju, baru saya belajar jadilah saya lulusan tercepat, lulus 3,5 tahun. Mama saya kaget waktu itu. Ini anak yang biasanya kakak adik saya pinter, karena adik saya itu matematika pernah dapat tertinggi di seluruh sekolah,
kakak saya yang paling enggak 10 besar juga ranking 8, adik saya ranking 4 dari belakang. Jadi mama saya waktu itu ceritain ke tante, om saya sambil nangis selalu cerita, ini anak nakal sekali katanya, gak mau belajar, bahaya. Nah dibawalah saya sampai ke pastur, karena saya kadang berantem segala macam kan. Jadi didoain supaya jangan nakal. Jadi saya terus saya didoain itu sampai 2 jam sama mama saya. Itu mungkin berkatnya jadi mengalir kayak sekarang. Nah di situ akhirnya saya kuliah sambil belajar prana. Akhirnya saya menguasai teknik penyembuhan dengan tenaga prana. Jadilah saya penyembuh dengan tenaga prana waktu itu. Nah orang yang sembuh itu bayarlah saya 200.000 segala macam gitu. Ada yang sakit menstruasi nggak lancar segala saya obati dengan teknik penyembuhan tenaga prana, sembuh kebetulan. Nah beberapa sakit-sakit yang ringan, sakit kepala apa saya obati sembuh. Nah jadi akhirnya dapatlah saya uang jajan dari situ. Nah setelah selesai saya kuliah, mama saya kebetulan jual suatu alat kesehatan ke salah satu perusahaan. Nah kebetulan cerita soal saya, katanya baru lulus kuliah belum ada kerja. Nah dipanggillah ke sana, nggak ada lowongan buat S1 sarjana hukum. Jadi bagian verpacking aja katanya. Ya jadilah saya bagian tukang bungkus dulu sama bagian produksi dulu. Nah belakangan ada peluang, ada staf personalnya yang keluar, saya keluar. Nah malamnya saya belajar produksi. Nah di situ pabrik itu saya mulai keluar ide untuk melakukan perampingan karyawan dan menutup supaya tidak ada celah dilakukannya penggelapan, sehingga pabrik itu akhirnya berhasil saya ada bikin baik. Saya akhirnya dipanggil sama yang punyanya bilang waktu itu Pak Frans Leonardi bicara ke saya, mau kasih saya kesempatan katanya, karena kamu jujur, sudahlah kamu nanti saya plot jadi direktur operasional asal kamu mau belajar. Saya perlu orang jujur, dia bilang. Nah saya akan mulai panggil Pak Pekyong untuk membuat kamu mulai ke arah sana. Akhirnya saya di sekolahnya di Carnegie. Nah itu yang saya ingat training pertama saya dengan Ibu Martina. Ibu Martina sendiri anggota BNI juga yang mengajar. Tapi sudah bertemu Bu Martina sekarang? Kayaknya belum ya, saking sibuknya. Belum. Nah jadi training pertama dari si Patek itu Bu Martina itu saya dibayarin 4 juta. Saya masih ingat di trainingnya di Cibluit. Nah di situ diajarkan lah 30 prinsip segala macam dari Bu Martina. Jadi katanya nggak boleh minder, mesti percaya diri apa segala macam. Nah jadi disitulah saya mulai pikir ya ada benar juga. Nah saya harus berani ini benar menjual ide-ide saya ini. Jadi setiap kali saya ada ide, saya datang ke direktur, saya ceritain saya punya konsep begini, diterima. Nah akhirnya dari si Patek saya di training lah untuk bidang rekrutmen, bidang pajak. Saya suruh kursus juga di sekolah yang brevet, sampai banyak lah soal SDM, ngitung upah segala, ngitung lembur. Akhirnya saya boro-boro jadi petinju, yang ada masuk pabrik. Padahal cita-cita saya belajar bela diri itu jadi petinju. Sempat lupa nggak? Ya mesti juga kepingin, aduh kata saya kalau saya nggak masuk pabrik itu enak sekali saya pikir. Tapi mama saya bilang belum tentu kamu juara juga kalau kamu yang dipukul KO bagaimana? Benar juga ya. Benar juga saya pikir. Nah sampai akhirnya saya belajar banyak. Nah tahun 2002 ada pendidikan advokat. Nah saya pikir saya mau ikut pendidikan advokat ini, belajar si pendidikan advokat, lulus. Nah ketika saya lulus, waktu itu lulus fair juga karena pertama kali Peradi menyelenggarakan seluruh Indonesia. Nah saya jadi berkeinginan jadi lawyer akhirnya. Kenapa saya mendadak berubah pengen jadi lawyer? Ya gara-gara lah juga lihat di televisi ada jual Felix Tampu Bolon lagi bela Soeharto, lihat Ocek Kaligi segala, mobilnya bagus-bagus gitu kan. Adik saya kalau di pabrik ini nggak tahu juga nih kapan bisa beli mobilnya saya pikir. Jadilah saya punya cita-cita jadi pengacara kan begitu. Nah akhirnya saya jadi lawyer, saya menghadap ke pimpinan saya.
Nah pimpinan saya bicara, lawyer itu sepengetahuan saya rata-rata orang Batak Ben katanya. Kamu kan bukan orang Batak katanya. Udah kamu jangan buang-buang uang perusahaan. Saya digebrak meja oleh direktur operasional waktu itu. Dimarahin saya habis, nggak boleh keluar. Karena kalau kamu keluar, kamu udah di training berapa banyak perusahaan keluar. Kamu itu buat jadi direktur operasional, kalau jadi lawyer, uangnya bagaimana yang udah ngabisin kamu buat training katanya. Saya bingung juga gimana juga. Memang betul saya di training bayarin perusahaan. Nah, saya ngadep lagi ke Pak Fran sama anaknya. Saya kepingin jadi lawyer bagaimana ya? Ya tapi kan perusahaan kadang-kadang nanti perlu lawyer juga. Nah, akhirnya dikasihlah solusi. Kita nggak mau kehilangan kamu juga. Gimana kalau begini? Kita bikin setengah-setengah, setengah kamu ke Putri, setengah kamu di pabrik. Oh begitu. Saya setuju. Jadilah saya bilang ke direktur operasional mau ngerjain kerjaan Ibu Fran sama Pak Fran di pabrik. Kebetulan owner yang baik itu. Jadi bilangnya begitu gitu ya? Ya begitu. Akhirnya berangkatlah saya dengan jas dan baju tangan panjang, pulang pergilah saya, ya kan, untuk demi mengejar jadi lawyer gitu kan. Nah setelah itu beres saya pulang pergi. Suatu saat dengan berjalannya waktu dari 2002 saya jadi lawyer itu sampai dengan 2006-2007 kenalah saya sedikit nasib yang lucu. Saya nanganin satu kasus di mana kasus itu sempat ramai di Bandung. Seorang dokter dituduh mengeroyok seorang pengacara. Waktu itu pengacara cukup punya nama, saya katakanlah Mr. A. Nah, dikatakan saya bakal kalah karena lawyer ini juga lawyernya yang sering dipakai oleh grup yang disebut dulu grupnya yang zaman-zaman togel lah, saya nggak sebut namanya, mungkin pada tahu juga, sehingga saya disebut pengacara cacing cawo kalau bisa menang katanya. Nah, habis itu dibikin ramai itu kasus karena yang duluan konferensi pers lawyer itu, saya dapat hak jawab. Ternyata saya menemukan suatu celah sehingga saya menangkan seluruh perkaranya. Masuklah di koran waktu itu Pikiran Rakyat, belum ada zaman WA. Nah direkturnya baca, kenapa ada nama saya kalau lagi ngurusin urusan personalia, dipanggil lagi saya. Bagaimana katanya kamu masuk koran jadi lawyer katanya ngurusin di Putri. Wah saya bingung juga, saya ngeles lagi. Wah itu di temennya bos, saya bilang, saya disuruh nanganin, buru-buru saya ngadep lagi, Pak gimana ketahuan nih. Oh ya udah saya ngomong katanya, bener itu temennya istri saya itu katanya. Ya, makanya si Benny masuk koran. Nah sampai akhirnya saya juga beres di situ. Suatu saat perusahaan ini jatuh. Si tempat bapak kerja itu ya? Ini goyang. Sampai dia punya hutang yang cukup luar biasa besar. Nah saya akhirnya membantu beliau untuk ngatasin semuanya. Nah termasuk diserang sama pasukan-pasukan Ambon waktu itu. Nah waktu itu saya masih muda ya. Akhirnya berarti itu kira-kira bapak usia berapa ya? Waktu itu kejadian dia perusahaannya diserang pasukan Ambon kan tahun 2004. Belum 30 kali ya? 2004 itu saya umur 28 berarti. Oh oke. Ya di usia 28 itulah saya masih membela. Nah Ambon-Ambon itu menyerang. Nah saya ada keberuntungan karena saya senang bela diri. Teman-teman bela diri saya jadi pasukan preman. Nah jadi saya panggil teman-teman bela diri saya semuanya buat bentengin perusahaan itu. Nah ternyata karena pasukan saya semuanya bela diri, yang itu nggak tahu lah ormas dari mana, kadang tukang beca juga kali dipanggil dikasih atau bukan merendahkan profesi ya, tapi kadang-kadang kan ada sampingan atau tukang apa, kadang-kadang main dipanggil suruh kasih baju sementara kan untuk jadi ormas itu kan, kita nggak tahu karena kita bahasa hukum diduga karena nggak semua profesi tukang beca jelek juga, tukang beca juga banyak yang menolong kita kan, tapi kadang-kadang dari berbagai profesi itu salah satu contoh, kadang-kadang kan suka dipakai begitu untuk ormas. Nah akhirnya saya pimpin sendiri juga dan salah satu pimpinan saya tantang duel juga, akhirnya mundur semua pasukannya, kedengeran lah oleh yang punya perusahaan karena ada Pak RW-nya yang cerita sama dia itu lawyer bapak malah mau berantem juga katanya. Nah akhirnya saya dipanggil, dia bilang ke saya, Ben ini terima kasih saya udah dibela, dan terakhir karena pakai preman itu gak mempan, panggil lagi salah satu lawyer punya nama,
Waktu itu lawyernya saya nggak enak juga saya sebut, tapi waktu itu era itu udah setara Hotman Paris deh. Di sini ada Hotman, ada juga Asegaf, ada Denny Kalimang, terus ada Rudi Lontoh. Pokoknya dari deretan lawyer terutama itu ada yang akhirnya menuntut perusahaan. Tapi saya nggak sebut nama lawyernya karena pikir saya kita namanya lawyer cari uang, jangan saling mendiskreditkan salah satu lawyer. Yeah. Tapi lawyer ternama itu akhirnya ada berbuat satu kecerobohan barangkali waktu bikin perjanjian, karena perjanjian kan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Itu dibuat dalam bahasa Inggris dan yang nanda tangan yang nggak ada di akte. Berarti perjanjian itu kan boleh dibilang batal. Yeah. Nah, dengan dalil itu kebetulan ini masalahin soal boiler. Nah, boilernya akhirnya dia mau gugat. Saya bilang silakan gugat, 3 tahun lagi boilernya jadi barang rongsokan. Nah, lawyer itu mikir bener juga. Ya udah saya mau bongkar aja katanya. Nah, kalau bongkar bapak masuk halaman orang pidana, saya bilang. Saya pidanain. Akhirnya sampai hari ini selamatlah boiler itu dan kasusnya kita boleh dibilang selesai. Nah, akhirnya Pak Fren panggil saya, Ben, itu lawyer punya nama di Jakarta. Saya nggak sangka bisa selamatkan saya. Padahal saya udah konsul ke banyak lawyer, udah mintanya aneh-aneh, kamu nolongin saya tanpa minta bayaran apa-apa dan beres katanya. Kalau gitu hadiahnya, saya mau kamu jadi lawyer aja. Saya pikir, wah Bapak berarti saya dipecat ya? Bukan dipecat. Kamu jadi lawyer, ini jadi klien tetap. Gaji kamu spesial juga nggak saya kurangin. Jadilah saya lawyer dengan konsep klien tetap. Nah, teman-temannya akhirnya banyak dari teman beliau juga dikenalin ke saya jadi klien tetap juga. Dan sampai hari ini saya pegang juga perusahaan klien saya ini. Oke, ini menarik banget, Pak. Jadi klien tetap semua. Pak, menarik banget. Bagaimana Bapak bisa menemukan celah dari satu celah ke celah yang lainnya sehingga akhirnya bisa memenangkan dari satu kasus ke kasus lainnya? Menurut saya, kalau kita bilang kita berhenti belajar, sama dengan bela diri. Dulu kenapa saya banyak menang belut? Karena kalau kita belajar bantingan dari judo, berarti kita hanya belajar jarak dekat. Lah kalau jarak jauh gimana? Yang berperan kaki tendangan. Lah kalau sekarang kita belajar bantingan, belajar tendangan, belajar kuncian. Nah berarti kalau suatu peluang kita masuk jarak dekat, lawannya hanya menguasai bela diri jarak jauh, kita menang. Begitu juga di dunia lawyer. Kalau di dunia lawyer sekarang lawan saya hanya belajar hukum pidana aja dia jagonya, tapi saya belajar hukum pidana, hukum perdata dengan kebalikan, berarti saya belajar lebih lengkap daripada dia. Nah kalau saya belajar lebih lengkap, celah untuk cari kelemahan dia lebih banyak. Nah jadi prinsip saya, oke, dia lebih tua dari saya, dia mungkin umur 10 tahun, 20 tahun lebih tua dari saya. Tapi kalau saya bekerja, dia pulang jam 4, saya pulang jam 10, saya akan bisa ngimbangi dia. Kalau dia belajar cuma 2 disiplin ilmu, saya belajar semuanya, saya akan bisa ngimbangi dia. Itu prinsip saya waktu itu. Nah sehingga itu sebabnya, karena saya merasa bermanfaat juga waktu di sekolah bidang SDM itu begitu. Nah waktu saya jadi lawyer, saya juga seringkali waktu saya masih muda, saya datang ke banyak kantor lawyer, saya minta konsep mereka. Habis itu saya gabung-gabung, ini konsepnya bagus, ini bagus. Sebentar, waktu Bapak masih muda jadi lawyer datang ke beberapa kantor hukum, ya, kantor hukum hanya minta saya tawarkan jasa. Oh, tawarkan jasa. Saya bantu. Bayarnya terserah. Jadi senior itu beberapa, saya nggak sebut, ada satu kantor hukum yang saya masuk juga. Ya saya disuruh mengerjakan misalnya pekerjaan itu, kan sangat senang. Kalau misalnya dia dapat bayarannya besar, yang ngerjainnya saya menerima kok kalau dikasih 200.000 juga. Ya kan? I see. Jadi tapi saya dapat ilmunya dari banyak kantor yang saya bantuin itu. Oke, saya tertarik Pak. Saya menarik banget ya, karena saya pernah baca YouTube-nya Pak Helmi Yahya tuh ya, beliau bisa menjadi salah satu tokoh dan juga orang yang cukup sukses. Beliau pun sama tuh kayak Bapak, di waktu mudanya itu dihabiskan untuk bantu orang yang lebih keren dibandingkan beliau dan tidak pernah minta bayaran. Terserah mau bayar berapa. Jadi artinya Bapak pun di awal-awal karir sebagai seorang lawyer, Bapak bersedia membantu lawyer yang lebih senior bahkan dengan bayaran seikhlas mereka, gitu ya? Iya. Oh, salah satunya begitu. Dan akhirnya ya
saya dapat banyak ilmunya, banyak relasi, dan dengan cara begitu saya makin berkembang. Dan saya tapi ada keberuntungan lagi, walaupun saya bantu banyak lawyer yang seperti itunya ada, tapi saya pun udah dapat penghasilan yang dicari, yang dari perusahaan tekstil yang dikenal-kenalkan gitu kan. Jadi saya bercampur, ada yang saya dapat, jadi ini saatnya saya cari duit, ada yang saya kerjain saatnya saya belajar. I see. Jadi prinsip saya, ketika ada orang yang punya kelebihan, kita jangan merasa diri pintar. Kita harus mau juga belajar dari orang yang lebih dari kita itu, dan kita mesti fair mau akui orang itu. Sebentar, kira-kira saya diterima nggak ya jadi murid di sini? Oke, menarik ya. Jadi sampai sekarang, apakah Bapak juga sekarang Bapak udah ada di posisi seperti ini? Apakah Bapak juga masih sangat berambisi untuk belajar apa saja? Ya, terakhir memang saya masih selesaikan ahli haki juga kemarin 2020, walau saya udah banyak tanganin kasus haki juga. Nah, saat ini saya punya prinsip, ya makanya kemarin saya juga mulai banyak jadi pembicara juga ketika saya berhasil memPKPU perusahaan asuransi. Nah, waktu itu saya menemukan metode perusahaan asuransi sebetulnya kan tidak boleh di PKPU katanya, atau nggak boleh dipilotkan, tapi saya berhasil menumbangkan. Nah, dari situ akhirnya banyak orang juga mengundang saya ke berbagai tempat untuk diskusi yang urusan dugaan investasi bodong. Kemudian saya juga ciptakan pengusaha kadang-kadang ada saatnya menggugat karyawan. Bukan karyawan aja yang menggugat. Saya juga menangkan, dikabulkan, dan metode itu dipakai akhirnya juga di perusahaan-perusahaan lain. Dan saat ini saya juga lagi merancang suatu proyek di mana nanti untuk konsultasi lewat Zoom aja, dan di setiap kecamatan ada lawyer. Kita akan kerjasama dengan seluruh lawyer di seluruh Indonesia dengan teknologi. Kita harus ikut perkembangan zaman. Sekarang BNI aja juga mulai dengan Zoom, dengan apa. Nah, nanti konsultasi juga kita bisa dengan itu, dan banyak masyarakat yang nggak ngerti bahwa lawyer itu ada spesialisnya. Sehingga ada dugaan-dugaan kalau lawyernya nggak ngerti, dia nggak terbuka, akhirnya salah kasih penjelasan. Nah, kalau nanti yang saya lagi buat programnya ini, nanti seperti di Halo Dokter itu kan dokter spesialis mata, dokter spesialis THT. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kalau bisa salah satu yang pertama di Indonesia, nanti di room itu kita akan perkenalkan lawyernya si ini, latar belakangnya dia kurator, udah lulus pendidikan kurator ini, udah nanganin banyak pengalaman kurator, dan dia nanti spesialis kepailitan. Sehingga banyak orang yang nggak ngerti ya malah konsultasi, misalnya urusan kepailitan, konsultasinya ke lawyer yang mungkin belum pernah pegang kasus kepailitan, ya akhirnya kan jadi strateginya nggak bagus. Nah, kalau kita sekarang nanti mulai memperkenalkan bahwa lawyer itu ada spesialisnya, dan anak buah saya pun saya bikin spesialis. Saya bikin kantor di 3 kota dengan anak buah saya juga, saya mulai suruh mereka sekolah dan mereka pilih bidangnya untuk menjadi spesialis juga. Dan mereka juga hot belajarnya kayak Bapak ya? Dan mereka saya minta tertarik karena ini ada hubungannya dengan yang saya belajar, hipnosis dan hipnoterapi. Karena saya seorang hipnoterapis juga, dan dulu mungkin pernah dengar ada NLP juga nih, linguistic program dan apa dan sebagainya. Anak buah saya pun saya kembangkan seperti itu. Kejeniusan seseorang itu akan muncul. Kadang-kadang di bidang tertentu kita tidak jenius, tapi di bidang lain kita jenius. Karena itu harus hobi. Kalau kita senang, maka kita akan mudah menangkap pelajaran. Nah, saya selalu bilang ke anak buah saya, kalian senangnya yang mana? Karena itu harus jadi hobi Anda, dan itu kamu harus senang. Contoh kita waktu TK, kita nyanyi pelangi-pelangi. Kita sampai sekarang suruh nyanyi bisa karena dengan gembira. Pas dapat guru sejarah yang mukanya 4 sekali, benar kita belajar semalam itu nilai kita 100. Tapi ditanya lagi sekarang pelajarannya nggak ngerti kita. Ya, betul. Karena jenius kita nggak keluar gitu. Kita belajar terpaksa hanya sementara. Kalau ini karena kita senang, kita dengan happy. Saat kita happy, itulah jeniusnya keluar. Itu yang saya belajar manfaatnya dari beberapa, selain saya belajar hukum juga belajar dari mereka-mereka yang berpengalaman seperti itu. Bahagia, belajar terus. Lalu kemudian kalau kita ngomongin tentang firma hukum saat ini kan menjamur juga ya Pak ya. Ya. Lah, terus saya dengar juga bahwa Bapak ini sebetulnya firma hukum yang menarik ya, banyak yang mereferensikan atau mereferalkan dari satu klien ke klien yang lainnya. Kayak MLM jadi. Kayak MLM ya, padahal bukan MLM tapi referralnya itu luar biasa.
Nah, pertanyaan saya adalah apa sih yang menjadi keunikan atau pembeda firma hukum Bapak dibandingkan dengan yang lain? Yang Bapak tonjolkan pada saat ini sehingga akhirnya mereka dengan bahagia juga merekomendasikan Bapak. Karena banyak yang puas, masalahnya tidak berlarut-larut. Jadi banyak yang saya selesaikan dengan cara mediasi juga. Nah, banyak juga rekan-rekan lawyer yang nanya, Pak Benny, dan kebetulan saya mediator juga terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung juga, selain saya arbiter juga. Kok Pak Benny aneh? Ada orang mau cerai malah dibikin rukun, nggak jadi surat cerainya, dan nggak jadi bayar Bapak. Karena beberapa kali pasangan ada yang saya damaikan juga, dan saya nggak minta bayaran pada saat itu. Karena menurut saya bukan saatnya saya meminta bayaran untuk orang yang lagi susah, di mana mereka lagi konflik rumah tangga kan. Nah, ada saatnya saya menolong, ada saatnya saya memang memberi. Nah, itu hukum. Dan ada saatnya kita memang kasih penyelesaian masalah besar itu kita kecilin. Kenapa? Benar, kita kalau masalah itu jadi besar kita mungkin dapat duitnya. Kalau bikin pengacara itu kan per tingkat. Nah, kalau kali 4 tingkat aja kita 4 kali dibayar. Tapi habis itu kliennya kapok nggak mau pakai kita lagi buat apa? Tapi sekarang kita selesaikan dia di 1 tingkat, kita dapat dari duit dia memang nggak besar kan karena selesai di 1 tingkat. Tapi dia puas. Besoknya mungkin teman-temannya 10 orang dibawa ke saya. Artinya saya tadinya bukan 4 tingkat tapi jadi 10 tingkat, Bu. Nah, dan menurut saya ada Instagram yang saya lihat juga dari salah satu pengacara, Hotma Sitompul, pernah bilang, kalau kamu mau jadi pengacara dan menolong orang, jangan jadi pengacara yang kere, yang susah. Karena di situ kamu kalau kebutuhan hidupnya susah, pasti kamu juga pengen dapat, akhirnya juga berbuat yang jelek-jelek. Nah, untuk itu saya juga gunakan uang saya dengan baik, dalam artian saya masukkan dengan bisnis yang lain. Seperti contohnya, ya kalau ada ruko yang bagus, rumah kos yang bagus, ya saya juga invest, saya kontrak-kontrakin, itu menjadi passive income saya. Sehingga saya juga akan hitung. Nah, kalau dibagi 12 dari penghasilan saya yang lainnya juga anak buah saya tercukupi. Kemudian ditambah dengan penghasilan saya yang sukses yang besarnya, cukup juga mensejahterakan anak buah saya. Ya kenapa saya juga tidak berpikir membuat anak buah saya sejahtera? Sehingga anak buah saya juga minta impiannya. Kamu minta sampai kapan? Dan kamu suatu saat juga mesti punya anak buah lagi, sehingga kamu nanti harus bisa juga nanti punya kaki lagi. Berarti dalam hal ini Bapak ngerasa bahwa seorang pengacara itu sense of business-nya juga harus jalan ya. Harus tapi jalan. Sense of business-nya bukan membisniskan dari perkara, tapi di luar itu gitu ya. Di luar itu kita mesti punya. Kemudian kepuasan daripada klien kita mesti kita perhatikan karena kita jasa. Nah, bayangin kalau 1 orang aja. Nah, kalau ada yang nggak ikhlas, bilang saya merasa rugi apa segala macam, itu juga saya akan tanya, kalau nggak ikhlas apa uangnya mau saya kembalikan? Dia bilang tak kembalikan, saya kadang kembalikan juga. Pernah gitu. Dan ada juga habis dikembalikan balik lagi juga. Ya karena apa? Ternyata ada pengacara yang berani jamin katanya dengan dia beres setahun 2 tahun, padahal mana mungkin kita bisa beresin setahun 2 tahun kalau tingkatannya aja PNPTM APK. Ya kan? Kita usahakan. Dan ternyata setelah itu dia habis di sana balik lagi ke saya, ya sampai sekarang dia jadi, saya nggak sebut namanya tapi ada juga, dan sampai sekarang malah dia jadi loyal sekali dan malah banyak kasih klien juga buat saya akhirnya. Nah, jadi buat saya gini, jangan kita juga bikin orang susah sehingga orang jadi nyumpahin kita juga repot juga. Jadi lebih baik kita bekerja, ya jadikan semuanya itu mesti dengan happy, ladang berkat, sehingga ketika pemberian-pemberian itu terjadi pada akhirnya juga menjadi berkat lagi buat kita. Tapi kalau orang ngasih dengan tidak rela, menurut saya mungkin jadi tidak berkat untuk kita ya. Iya, service excellent ya, berarti diterapkan juga di sini ya. Bagaimana customer itu kemudian merasa puasnya itu bukan hanya sekedar puas, tapi over ekspektasi mereka ya, puas banget sampai akhirnya mereka bawa teman-temannya ke sini, 1 ke 10, 10 ke 100. Masya Allah Pak Benny. Dan dari mana Bapak belajar tentang service excellent itu diterapkan di law firm-nya Bapak? Dari mama saya. Jadi mama saya itu selalu kalau ada hadiah buat orang yang dia jual buku, kadang-kadang sebenarnya kan
si orang itu nggak tahu. Ya banyak yang sales-sales lain dijual lagi. Mama saya enggak, walaupun orang yang nggak tahu dianterin. Ini supaya mama saya bilang ada yang rezekinya bukan rezeki kita, serahkanlah, itu bukan bagian kita. Dan mama saya selalu bilang dari kelebihan kita, kalau karma baik itu kita berbagi. Nah, dan pada akhirnya hal itu terjadi yang kita nggak sangka. Ada klien yang saya tolong, dia nggak sanggup bayar. Hari ini dia balik lagi dengan kondisi yang sudah luar biasa hebat. Dan dia bayar Saya, Pak. Saya masih ingat dulu saya ditolongin sama Bapak. Sekarang saya mau jadi franchise tapi saya udah sukses. Kali ini saya mau bayar. Itu juga ada, Bu. Wow. Dan ada juga yang orang biasa, ternyata saya tolongin dia, saya nggak berharap dia ke temennya orang punya, atau bosnya orang punya yang akhirnya datang sama saya dan kita beresin. Jadi memang di sini menurut saya ya, saya percaya dengan kadang kita di atas di bawah, dan kita jangan mau untuk tidak dikritik, kita harus mau dikritik. Jadi anak buah saya persilakan untuk kritik, klien saya persilakan untuk kritik. Apa yang kurang saya lihat, kalau memang itu baik saya akan jalankan. Wow, menarik kritik tersebut. Ya, ibu-ibu, ada satu kesimpulan yang saya ambil bahwa Pak Benny ini nggak pernah berhenti untuk belajar. Bahkan pada posisi saat ini pun tetap belajar. Ya, 2020 ya, dalam posisi begini Bapak juga belajar lagi tentang hakim, belajar. Lah kita ibu-ibu ya, kadang-kadang mau belajar aja susah katanya ngatur waktunya. Bagaimana dengan Pak Benny? Jadi pengen nanya, Pak, belajar kapan waktunya? Jadi belajar itu sebetulnya bukan kita belajar, tapi lebih karena kebutuhan. Nah sekarang kalau ada klien mau nanya soal haki, kalau kita nggak belajar dulu, ditanya kita nggak bisa jawab, kan malu kita. Mau ditaruh di mana? Nah tapi karena saya dasarnya belajar itu adalah hobinya memang yang sesuai dengan bidang saya, karena saya senang dengan bidang hukum ini, sehingga buat saya untuk baca itu bukan suatu siksaan. Kalau yang sesuai dengan bidang saya, kan saya memang harus cari celah untuk menghadapi lawan-lawan saya yang lawyer juga, yang tahu hukum juga. Sehingga mau nggak mau kita mesti banyak belajar, banyak tanya sama profesor, banyak baca buku juga. Sehingga dari situ kan kita memang jadi suatu hobi. Kalau kita udah merasa itu bukan belajar atau ketemu klien itu bukan suatu siksaan atau beban, kita jeniusnya akan keluar. Kenapa? Contoh, saya menerapkan kalau ketemu klien, banyak yang nanya, kok Pak Benny jam 11 malam mesti mau kerja, apa nggak capek? Jadi cepet tua katanya kalau kerja, tapi jam 11. Saya bilang sama dia, kita jadikan itu bukan kerja. Saya bilang, saya ngobrol-ngobrol. Sekarang saya tanya, kalau kita punya teman baik, teman baik kita kadang-kadang curhat sama kita juga nasihatin kita cari solusi, tapi kagak dibayar. Nah sekarang klien curhat jam 11 malam, kita anggap dia teman. Gue punya masalahnya gini-gini, oh gue punya solusinya gini. Dia senang, tapi saya dibayar. Lah berarti kan saya bukan bekerja, saya nemenin dia jadi tambah teman. Jadi hobi dibayar ya? Jadi hobi tapi dapat dibayar. Nah cara belajarnya juga begitu. Jadi kalau kita belajarnya jadi beban, yang tadi kayak guru sejarah tadi, kita belajar sejarah tapi gurunya empet, nggak kita lupa lagi. Tapi kalau ini menarik, wah ini buat kita fight, kita tahu nih lawan kita strateginya gini, kita bisa baca ini, ketemu rumus ini, wah jadi ini satu kepuasan, jadi ingat terus. Nah jadi belajar kan dari pengalaman, dari buku, dan dari orang-orang juga. Belajar sebagai satu kebutuhan, jadi ketika ibu-ibu mau belajar, pelajarilah yang memang saat ini dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadikan belajar itu adalah sebuah hobi, ya, dimana kita itu belajar akhirnya tanpa beban dan selalu ada waktu untuk belajar pada akhirnya dan bahagia dan nggak ada tuh yang namanya ya orang belajar kemudian tampak tua, ya enggak juga ya Pak ya, karena bahagia. Oke, closing statement Pak, apa yang kemudian Bapak mau share kepada ibu-ibu di sini? Di kami ini ada 134.000 ibu-ibu yang mudah-mudahan banyak yang nonton saat ini. Bagaimana kemudian mereka bisa keluar dari rata-rata dari pemikiran ibu-ibu yang biasa-biasa dan kemudian mereka bisa menjadi seorang ibu yang hebat? Kita harus keluar dari pemikiran rata-rata. Jadi kalau kita lihat ada sesuatu yang katanya nggak bisa dan dijadikanlah itu suatu tantangan, kita harus bisa. Ya dengan catatan memang logis, ya kan. Nah kalau misalnya bilangnya saya harus bisa mindahin Monas, kan itu sesuatu yang nggak logis, ya kan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya, wah saya
saat ini kepingin punya rumah, saat ini mau hanya bisanya ngontrak. Lah gimana caranya supaya kita bisa punya rumah? Ada peluang bisnis apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil contoh, saya juga lihat di TV banyak yang kreatif juga. Ada yang bikin bakpao, kemarin saya sempat nonton, tapi dibikinnya bentuk-bentuk kartun, sehingga menarik sama anak-anak. Biasanya bakpao itu kan bentuknya semua biasa. Itu salah satu terobosan contoh. Nah kalau buat saya, bidang saya membuat menarik. Kenapa? Beberapa klien saya udah pakai loyo-loyo terkenal, ya setara-setara yang tadi saya sebutkan, yang sering di TV lah ya. Iya, tapi mereka pindah ke saya pada akhirnya. Kenapa? Ya karena ketika saya tawarkan, mau nggak ikut di kantor hukum saya, bayarnya 1, tapi dapatnya banyak. Perburukan saya kuasai, haki saya kuasai, untuk bikin IPO saya juga sudah lulus ahli hukum pasar modal, untuk haki saya kuasai. Berarti saya juga harus belajar untuk menulis yang lain ini ya, terinspirasi sama Pak Benny nih. Betul Pak? Ya, kalau bisa lebih banyak kenapa enggak? Rezekinya juga lebih banyak. Karena gini, kalau kita bilang kita nggak bisa menguasai, rezekinya jadi pindah ke orang lain, Bu. Tapi kalau kita bilang kita bisa, terus akhirnya kita memang bisa memberikan servis yang orang lain tidak bisa berikan dan kita bisa kasih lebih, ya mereka juga pikir daripada nyewa 3 konsultan mending nyewa 1 konsultan bayar 1 kan. Ya dia senang, saya senang kan begitu. Iya betul. Menarik. Oke ibu-ibu, keluarlah dari pikiran rata-rata, karena saya yakin dan Pak Benny juga yakin bahwa semua dari kita itu bisa achieve lebih dibandingkan apa yang kita bayangkan. Terima kasih Pak Benny untuk hari ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah menonton. Nantikan tayangan kita ini nanti juga di YouTube dan saya akan share ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.